beberapa jam. Kalau sampai beberapa jam dia tidak taubat, tidak minta ampun sama Allah, baru dicatat sebagai dosa. Umat lain tidak, ikhwan. Kalau umat-umat Nabi Tedal kalau berbuat dosa ada tulisan di keningnya, maksiat. Kalau tidak dia bermaksiat di depan orang di rumah di pintu rumahnya akan muncul tulisan bahawa di penghuni rumah ini bermaksiat kepada Allah. Tapi kita tidak, alhamdulillah. Maksiat tadi siang itu gawe ke tadi di sore itu besar maksiat, malam ini kita duduk memakai kopiah baju koko, orang soleh itulah ditutup oleh Allah, tidak dibukakan oleh Allah, sehingga manusia tetap sangka baik sama kita, sehingga kita pun tetap tidak diharamkan Allah untuk tetap dapat kebaikan dari majlis yang kita duduki. Ikhwani rahimani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup rahmatnya untuk kita, maka jangan kita pernah lari dari rahmat Allah. Dan semua kita tahu afdalnya pintu rahmat Allah itu ada pada baginda Rasulullah. Maka di sini kami mengingatkan kepada kita semua ikhwan, yuk kita tiap hari jangan pernah lepas ada penambahan kebaikan pada diri kita. Tak pacak nambah, minimal sama. Kata ulama, mabrun man kana al-yawm misal ams. Termasuk orang yang merugi kalau kebaikan dia hari ini sama berpecah kemarin. Itu termasuk merugi. Kamu tanyalah pedagang. Kalau pedagang yang nafsunya ngejar dunia, sehari ini lah untung 100 ribu misalnya, katakanlah besar kelah dia punya toko manisan. Untung sehari ini 10 juta, kemarin 10 juta, kemarin ini 10 juta lagi. Tak kembang-kembang toko ini jadi. Kata kemajuan 10 juta 3 juta tujuh dah kata kemajuan, padahal untung itu bukan laku. Kalau dia susut dikit 9 juta mulai dia punya marahnya anak buahnya, ngapa baca 9 juta ni 3 hari dah naik 9 juta, padahal untung besar. Nah kita punya juga seperti itu, harus terhadap urusan akhirat kita. Ya, jangan kita hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Kalau pacak lebih afdal, lebih banyak, lebih baik. Tak mampu minimal mantap istiqamah. Ikhwan rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul. Di antaranya sebab kita akan dicintai Allah itu pada pokok awalnya mengikuti Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah. Itu sudah jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, ada poin-poin kita keluarkan dari ayat besar ini. Begitu banyak, apapun amal soleh kita gawe pasti menimbulkan cintanya Allah. Namun ada beberapa nas yang memang di situ disebutkan kalau orang amal ini dia dicintai Allah. Allah mencintai mempunyai amalan seperti ini. Di antaranya ikhwan rahimakumullah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbukum idza amilu innallaha yuhibbu ahadukum idza amilu amalan atqanaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang di antara kalian kalau dia melakukan suatu perkara, pekerjaan, perbuatan disempurnakannya, dituntaskannya. Di bahasa kita memang tak sekutung. Model sedekah itu bukan cuma ngenjuk beras plus lauknya. Kalau dia bersih ke masjid, dia bersihkannya, disapunya sampai depan situ, tidak tinggalkannya sampah. Ini kadang orang nyapu lah bersih tinggal di depan situ sampai tidak dibuangin. Nah ini tak sekutung ujung Palembang. Ya, melakukan satu pekerjaan dengan sempurna dalam urusan dunia baik. Kalau kita tidak sempurna kena satu pekerjaan, maka kita akan dinilai buruk, gawe tak becus juga. Apalagi untuk urusan akhirat, sempurnakan. Pakaian kita ketika kita sholat, sempurnakan. Kita baca Quran, baca wirid, baca zikir, sempurnakan. Karena itu akan dicintai oleh Allah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang dicintai Allah juga adalah amalan yang kita istiqomahkan walaupun amalan itu sedikit. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa ingal. Amalan yang dicintai Allah itu adalah kamu jangan tidur tentang Habib Muhammad tadi dapat pahala. Kamu tak masih niat, kalau tadi ada niat, jadi niatnya dengan Allah, kamu sini kata niat. Tidur lewat, jangan tidur. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi? Innallaha ahabbul a'mal ilallah
adwamuha wa ingal. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, dawam, istiqomah. Wa ingal, walaupun sedikit, itu lebih dicintai Allah ketimbang ente beramal banyak tapi sat-satan yang pelembang. Senin Kemis kadang ngawi ke besok ida, besok lusa lupa, besok lagi tak teringat. Ya, besok ida, besok lusa lupa, besok lagi tak ingat. Hari keempat tu ngawi ke lagi. Sekali ngawi ke maco Quran 4 juz langsung. Lebu 4 hari. Maco lagi sekian juz, lebu lama. Allah tak demen seperti itu. Allah demen biarlah kita maco setengah juz tapi continue istiqomah. Itu lebih dicintai Allah. Solat duha langsung 12 jangan. Sudah kita bahas fadilahnya luar biasa. Baru pemula ini cukuplah 2 rakaat dulu. Baru pemula belum biasa. Biasa ke 2 rakaat, 2 rakaat, 2 dapat 3 bulan naik 4 rakaat. Dapat 6 bulan, 7 bulan baru nak naik 8 atau 6 baru jatuh. Ini langsung berentum nak 12. Jalan 3 hari lewat 12 hari tak semayang. Nafsu itu memang suka begitu. Jadi kata Nabi tadi, amalan yang paling cinta Allah adalah amalan yang dilakukan dengan istiqomah walaupun sedikit. Nah, cuma jangan pula salah paham. Ngembek mentah-mentah jadi sedikit no. Itu tuh walaupun paling minim. Artinya kalau kita mampu istiqomah dengan banyak, tentu akan lebih lagi dicintai Allah. Maco selembar tiap hari Quran selembar. Sedikit yang penting istiqomah. Ya naik ke 3 lembar, 5 lembar. Tentu yang lebih banyak lebih banyak dengan istiqomah itu tentu lebih dicintai Allah. Salat witir tiap malam sekaat itulah. Naik 3, naik lagi jadi ke-7. Ya, butuh fase, butuh waktu. Nah, lebih banyak istiqomah tentu itu lebih dicintai Allah. Nah, mari kita perbanyak amal soleh. Ya, begawe tadi jangan setak sekotong tuntas ke cemete beli ke kawan makanan, unjuk nasi bungkus, belilah es teh manis yang sempurnakan pahala tu. Jangan cuma ngenjuk bagian. Ya, itu kurang sempurna. Jadi nyenang hati orang juga pacak-pacak kalau pacak tuntas kan nyenang hati orang tu. Kita pegang dengan ngenjuk, wih, mana? Oh, sayang coba ada es teh gitu. Nah, kadang-kadang kita ngenjuk nasi odok, cobalah ada kerupuk. Sempurnakan, ngenjuk nyenang hati orang tu sempurnakan. Apalagi kalau kita nak nyenang hati orang tua kita. Nak nyenangkan hati guru kita, nak nyenangkan hati fuqara masakin, sempurnakan. Jangan tanggung-tanggung. Nak ngejong miskin suruh ngembek ke rumah, antar ke. Jadi pahala kau lebih sempurna. Jul, kau baca tak ke rumah? Ngapa makcik? Aku nak ada makan nak ngejong kau, tapi aku tak baca ngantar. Padahal baca. Kau ambek ke rumah, ya macam aku datang. Senang hati orang ini nyenang, tapi lebih nyenang hati ketika dia datang. Apa tu? Surprise. Surprise. Kalau door prize lain lagi ni. Datang ke rumah dia, lah tegak depan rumah dia dengan ngawak bungkusan pempek telur babi kok, bininya siko, anaknya 3, 4, dia 5, unjuk lah lebih. Biar pucuk nambah ini, unjuk dia jangan tanggung. Si Jul bininya siko, anaknya 3, dia berapa jadi? 5, unjuk 7. Tak baca unjuk 2 kok sewa, pempek telur besar sana. Unjuk ber tingtong masuk, assalamualaikum salam. Unjuk bakal, kau terkejut dia. Dah ada, aku tak repot, dah ada masuk. Aku ngantar gini benar, terhal sama kamu. Apa dia ni? Pempek telur. Oi, bayang kalau kamu, jarang nemu dia. Pas muka kumpul punya anaknya, wah. Dengan lagi, bukan pempek telur juga, ada bilasannya, si kayu. Nenek akan sempurna kenikmat tu. Habis makan pempek, berapa pedas. Ada si kayu. Jadi kesenangan orang itu kita bikin sehabis-habisan senang. Nah macam itu. Ya, jangan setak sekotong, jangan tanggung. Senangkan. Itu contoh-contoh. Yang jelas lebih fokus kepada segala pekerjaan ikhwan. Ya, jangan tanggung. Begawi, berdagang, jangan tanggung. Ya, sempurnakan karena Allah cinta dengan orang yang melakukan dengan sempurna. Wallahu a'lam bis. Mungkin sampai di sini dulu. Pertemuan kita pada malam hari ini malam pembukaan majlis. Malam minggu depan seperti malam ini ya ada Maulid Isyrin. Malam minggu depan itu ada penutupan Maulid Isyrin. Kita tutup majlis ya, seperti sekali mungkin jam 9 kita tutup.
Ya, kalau malam ini kan kita ada maulid mungkin agak panjang. Mungkin minggu depan kita baca salat seperti biasa. InsyaAllah jam 9 selesai kita bisa menghadiri maulid Isyirin penutupan. Malam ini mungkin Ikhwan yang nak ngejar ke Topati bisa. Tapi anak bocori nasi minyak di sini. Kalau kamu nak langsung ngejar ke Topati lajulah. Cuma nak bocor ke? Di sini nasi minyak. Isilah lembek berkah. Bukan kerana sini lembek berkah tadi. Sempurna ke majlis tadi. Sampai makan, terus makan jatuhin. Nak kerja ke Topati, hati-hati pasang niat bagus. Ya, kalau memang kamu tidak ada halangan, ada kesempatan, ada kemampuan, hadiri tidak apa-apa. Tapi kalau bakal kamu ditunggu keluarga kamu, tunggu mak kamu, atau kamu bakal besok jadi capean begawi atau apa, cukuplah yang kita di sini jadilah insyaallah sudah sempurna keberkahannya. Niat pengen hadir di sana pun diberikan Allah pahalanya insyaallah. Tapi kalau memang ada kemampuan, tidak ada beban macam-macam, kamu bisa hadir jatuh di mana ada majlis habis ini silakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja ya Pak yang bisa kami sampaikan menambah perkara manfaat. Insyaallah melalui kesempatan sekali lagi majlis tetap kita jalankan seperti biasa. Mungkin habis dari Moga agak nyepat kedatangnya ke sini. Jadi kita juga mungkin jam 9 paling lambat sudah bubar sehingga bisa menghadiri maulid penutupan Isyirin di Kampung Al-Munawwar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna وأننا أشرفنا على نظرنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي نودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا نالا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى ربي عليه عند الحب وآله والصحب إدادة ترسي صحبي والحمد فاتم القمود وصل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح المنور رسول صالح وتبتنا صلى الله عليه ذنوبنا ويستر عيوبنا يشوف قلوبنا يحيي قلوبنا تحرقنا ونرزق أنفسنا أحسن أخلاقنا ظاهر باطنا إن الله يشفي مرضانا وسلم من الشر جزاء أخينا عبد الله بن عبد المطلب بن شهاب ما طهارس هبتي بنتي دار عثمان وكل من أوصل الشفاء من إخواننا وصابنا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء نجيل شفاء نزقا ولا ألم أن الله يفرج كربنا وهمنا وغمنا أن الله يرحم ويحفظ وينصر ويعيد ويقوي إخواننا في فلسطين ويهلك أعداءنا وأعداءهم هؤلاء اليهود والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم فرج أمرهم اللهم دمر من قوتهم اللهم انصر إخواننا واجعلهم في عنايتك خاصة رعايتك خاصة ولا خاصة جدك جدك كرمك يا رحمن محمد صالح جلبة كل خير في كل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم